Halo teman-teman pecinta film, kembali lagi di channel PW Movie. Kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Law Abiding Citizen. Film ini menceritakan tentang aksi balas dendam seorang ilmuwan atas kematian anak dan istrinya karena dibunuh oleh para perampok. Karena tidak mendapatkan keadilan, lalu dengan kejeniusannya dia membunuh perampok dan aparat hukum yang korup meski dia berada di penjara. Bagaimana kisah selengkapnya? Kisah bermula dari keluarga kecil yang bahagia, di mana sang ayah bernama Clyde Shelton, seorang penemu di bidang teknologi, sedang bercengkrama dengan anaknya. Anaknya sedang merangkai mani-mani untuk kedua orang tuanya, dan ibunya sedang memasak di dapur. Terdengar dari luar suara pintu diketuk. Clyde membukakan pintunya. Tiba-tiba dia diserang seseorang dengan tongkat bisbol yang membuat Clyde terjatuh. Rupanya dia sedang dirampok oleh dua orang yang bernama Derby dan Ames. Ames segera mengambil barang-barang berharga di rumah Clyde. Derby mengikat tangan Clyde dan melakban mulutnya, lalu menusuk perutnya seraya berkata, "Kau tidak akan bisa melawan nasib." Mendengar ribut-ribut, istri Clyde keluar. Melihat suaminya terluka, dia berteriak kaget. Derby segera menangkap istri Clyde dan membantingnya, yang membuatnya pingsan. Dalam keadaan setengah sadar, Clyde melihat Derby akan memperkosa istrinya. Ames, rekan Derby, mencegah Derby untuk tidak berbuat terlalu jauh, karena niat awalnya hanya merampok saja. Tapi Derby tidak menggubrisnya. Clyde tidak berdaya melihat istrinya tewas. Anak Clyde muncul dan Derby membawanya ke belakang untuk dibunuh. Clyde hanya bisa menangis tidak berdaya melihat anak dan istrinya dibantai. Lalu dia pingsan karena kehabisan darah. Beberapa waktu berlalu, Derby dan Ames ditangkap oleh polisi atas tuduhan pembunuhan dan perampokan. Kasus itu akan memasuki persidangan. Clyde sendiri selamat dari peristiwa perampokan itu. Clyde didampingi pengacara yang bernama Nick Rice. Nick memberi kabar ke Clyde kalau bukti forensik peristiwa perampokan ditolak oleh jaksa. Karena pengacara Derby tidak mau menerima hal itu. Kata Nick, Derby bersedia memberi kesaksian untuk memberatkan Ames agar dijatuhi hukuman mati. Sedangkan Derby akan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Clyde keberatan karena dia melihat sendiri Derby yang membunuh keluarganya, dan dia akan menjadi saksinya. Kata Nick, hal itu akan dimentahkan pengadilan karena menganggap Clyde saat itu pingsan, sehingga kesaksiannya diragukan. Clyde sebenarnya tahu Nick bisa saja memenangkan kasus itu, tapi Nick tidak mau mengambil resiko karena bisa saja Derby dan Ames malah dibebaskan karena kekurangan bukti. Nick mengatakan, bukan soal benar atau salah, tapi apa yang bisa dibuktikan di pengadilan. Ternyata Nick sudah membuat kesepakatan dengan pengacara Derby untuk memberatkan Ames. Dan Nick mengatakan, beginilah sistem peradilan bekerja. Persidangan Derby akhirnya digelar. Sesuai kesepakatan, Ames dijatuhi hukuman mati dan Derby hanya divonis 5 tahun. Ketika Nick menyodorkan surat kesepakatan ke Derby, Derby mengatakan kalimat "kau tidak akan bisa melawan nasib" yang membuat Nick bingung. Nick sebenarnya adalah pengacara jujur, tapi dia paham cara kerja hukum yang bobrok. Ketika di luar ruang pengadilan, Nick sudah ditunggu oleh awak media. Rupanya kasus kematian keluarga Clyde menjadi perhatian masyarakat. Ketika Nick memberikan keterangan pada wartawan, Derby menghampirinya dan menyalami Nick. Dia berterima kasih tidak menuntut dirinya hukuman berat. Momen tersebut rupanya terlihat oleh Clyde yang terlihat terpukul. 10 tahun berlalu, waktu pelaksanaan eksekusi mati Ames dilaksanakan. Dia dieksekusi dengan disuntik mati dengan cairan yang melumpuhkan organ vitalnya, dan terpidana tidak akan merasakan kesakitan. Tapi ketika semua cairan sudah masuk, Ames memberontak. Dia merasa sangat kesakitan, sampai pembuluh darahnya pecah. Mereka segera melepaskan Ames, tapi itu terlambat. Dia mati dengan mengenaskan. Polisi menyelidiki kasus itu. Mereka menemukan di belakang ruang pengadilan wadah cairan untuk eksekusi yang bertuliskan, "Kau tidak akan bisa melawan nasib." Nick yang pernah mendengar kalimat itu dari Derby menyimpulkan, Derby lah yang menyabotase eksekusi Ames. Polisi langsung memburu Derby. Di kediamannya, Derby yang baru mantap-mantap dengan ceweknya mendapatkan telepon dari orang tidak dikenal yang mengatakan polisi akan menangkap dirinya, dan jika ingin lolos, Derby harus mengikuti petunjuknya.
Benar saja, banyak polisi yang mengepung di kediamannya. Darby melarikan diri lewat atap. Orang yang tak dikenal itu menyuruh Darby untuk menuju pabrik yang terbengkalai. Di sana ada polisi beserta mobilnya yang telah dilumpuhkan. Dan ternyata benar, Darby langsung mengambil pistol polisi tersebut dan menyuruh polisi itu menjalankan mobilnya. Ketika di tempat yang sepi, Darby menyuruh polisi itu turun. Sepertinya Darby akan menembak polisi tersebut. Polisi itu memelas agar tidak dibunuh. Tapi ketika Darby menembaknya, ternyata peluru itu kosong, dan tubuh Darby menjadi lumpuh seperti tersengat sesuatu. Ketika polisi itu membuka wig dan kumis palsunya, ternyata orang itu adalah Clyde yang menyamar. Dia mengatakan pistol itu dirancang untuk menyuntikkan racun saraf yang membuat Darby lumpuh, tapi fungsi tubuhnya tetap normal. Lalu Clyde membawa Darby ke gudang kosong. Di gudang tersebut, beberapa bagian tubuh Darby diikat dengan kuat, agar ketika Clyde memotong-motong tubuhnya, dia tidak cepat kehabisan darah. Clyde menyuntikkan adrenalin agar Darby tidak cepat pingsan saat disiksa. Clyde mengatakan pada Darby, kalau sekarang dia tidak akan bisa melawan nasib. Clyde juga merekam aksinya lewat handycam. Dia benar-benar membuat Darby mati dengan merasakan kesakitan yang teramat sangat. Keesokan harinya, mayat Darby ditemukan polisi dalam kondisi yang menyedihkan. Kecurigaan polisi mengarah pada Clyde. Kebetulan bangunan ditemukan mayat Darby adalah properti milik Clyde. Diketahui pula rupanya selama ini Clyde merupakan seorang penemu di bidang teknologi yang bekerja sama dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Singkat cerita, polisi langsung menuju ke kediaman Clyde. Seolah sudah tahu dirinya akan ditangkap, dia begitu tenang saat diringkus polisi. Ketika Nick memeriksa kediaman Clyde, dia menemukan banyak sekali buku-buku tentang hukum. Di ruang interogasi, Clyde begitu tenang. Dia diinterogasi oleh Nick, yang dulu adalah pengacaranya, yang sekarang dia menjadi jaksa penuntut. Karena kurangnya bukti, Nick butuh pengakuan penuh dari Clyde. Namun Clyde meminta kesepakatan dengan Nick jika membutuhkan pengakuannya. Seperti ketika Nick membuat kesepakatan dengan Darby. Clyde meminta Nick menyediakan sebuah kasur mahal yang bermerek Duxiana, karena kasur di penjara membuatnya tidak nyaman. Nick merasa dipermainkan, menolak mentah-mentah permintaan itu. Nick diprotes oleh rekannya yang bernama Jonas, karena pengakuan Clyde sangat penting mengingat kasus Clyde adalah kasus besar. Akhirnya, permintaan Clyde dipenuhi. Hal itu membuat penghuni lapas lainnya protes. Clyde pun akhirnya dibawa ke persidangan. Yang mengejutkan, Clyde menolak didampingi pengacara. Nick pun mengatakan pada hakim, jika Clyde akan memberikan pengakuan penuh atas perbuatannya. Dengan percaya diri, Clyde membela dirinya sendiri. Dia membantah pernyataan Nick, karena tidak ada barang bukti yang memberatkan dirinya. Bahkan Clyde dapat menyebut pasal-pasal hukum yang meringankan dirinya. Clyde sepertinya telah mempelajari hukum dengan baik 10 tahun terakhir ini. Hakim pun cenderung setuju dengan pernyataan Clyde dan memvonis bebas dirinya. Tiba-tiba Clyde bertepuk tangan dengan keras yang membuat semua orang di ruang pengadilan kaget. Dia menertawakan keputusan hakim, karena dengan jelas dia telah membunuh 2 orang dan malah sekarang divonis bebas. Clyde menghina hakim dan sistem hukum negara yang bobrok. Hakim pun murka dan menyuruh petugas untuk menjebloskan Clyde kembali ke penjara. Nick menemui Clyde. Sesuai janjinya pada Nick, Clyde memberikan pengakuan pembunuhan Darby dan Ames beserta kronologinya secara rinci. Dirasa cukup ketika Nick akan pergi, Clyde tiba-tiba ingin membuat kesepakatan baru. Besok, ketika makan siang, dia ingin makan steak dari restoran Del Frisco dan pemutar musik iPod, karena dia suka yang sambil mendengarkan musik. Dan harus tersedia pukul 1 siang tepat. Sambil berlalu, Nick bilang, kau harus punya sesuatu untuk penawaran. Clyde mengatakan apa nyawa Bill Reynolds sudah cukup. Bill Reynolds adalah pengacara Darby 10 tahun yang lalu. Nick kaget, lalu dia meminta rekannya Sarah mengonfirmasi keberadaan Bill. Ternyata kata istrinya, dia telah menghilang beberapa hari lalu. Untuk kedua kalinya, Nick memenuhi permintaan Clyde. Dia menyediakan makan siang untuk Clyde. Karena kepala penjara tidak mau kecolongan, dia melakukan pemeriksaan makanan itu berulang kali, yang mengakibatkan makan siang Clyde datang terlambat 8 menit. Karena terlambat,
Clyde menegaskan pada Nick dan lainnya kalau dia tidak main-main dan jangan menyalahkan dirinya kalau terjadi sesuatu pada Bill. Lalu dia memberitahukan koordinat di mana Bill berada. Nick dan lainnya bergegas dengan naik heli. Setelah ketemu, rupanya Bill dikubur di ruang tertutup. Tangan Bill diborgol dan hidungnya dialiri tabung oksigen otomatis yang telah disetel waktunya. Karena Nick datang terlambat 8 menit, Bill pun tewas kehabisan nafas. Jika dia datang tepat waktu, Bill bisa saja diselamatkan. Di ruang tahanan, Clyde menikmati makan siangnya sendiri. Karena diancam teman satu selnya, akhirnya Clyde mau membagi makanannya. Ketika makan siangnya sudah selesai, Clyde menusuk leher teman satu selnya dengan tulang sisa stik, yang membuatnya tewas kehabisan darah. Hal itu membuat Clyde dipindahkan ke ruang isolasi. Nick mendatangi ruang isolasi lalu bertanya kenapa dia membunuh Bill dan teman satu selnya. Clyde hanya menjawab bahwa semua orang akan menanggung apa yang telah dilakukannya. Dia mencoba menggugah hati Clyde dengan mengatakan anak dan istrinya tidak akan senang melihat apa yang dilakukan Clyde. Tapi Clyde menjawab, anak istrinya sekarang tidak dapat merasakan apa-apa. Di kantornya, Nick dan teman-temannya menyelidiki bagaimana Nick dapat menculik Bill dan membuatnya terbunuh, padahal dia berada di dalam penjara. Jonas berhasil menghubungi seseorang yang pernah bekerja dengan Clyde. Rupanya, orang yang ditemui Nick merupakan seorang mata-mata. Dari orang itu, diketahui Clyde merupakan ahli strategi yang hebat. Clyde merupakan ahli kinetis berdampak rendah, sehingga pihak militer sering minta tolong untuk membunuh target yang sulit. Dia bisa saja membunuh seseorang dari jarak jauh. Sebelum pergi, orang itu mengatakan kalau Clyde membunuh teman satu selnya pasti mempunyai maksud tertentu. Keesokan harinya, Nick dan Jonas menemui hakim yang mengadili Clyde. Dia meminta tolong untuk melakukan sesuatu pada kasus Clyde, agar dia bisa dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Tiba-tiba hakim itu mendapat panggilan dari HP-nya. Ketika diangkat, ponsel ibu hakim menembakkan peluru yang menembus kepalanya dan membuatnya tewas seketika. Nick mendatangi Clyde lagi dan menanyakan padanya, apa tujuan membunuh orang-orang yang tidak bersalah? Jika itu tentang balas dendam, bukankah Darby dan Ames sudah mati? Lalu Clyde menjawab, ini bukan soal balas dendam. Dia hanya ingin memberi pelajaran pada aparat penegak hukum dan sistem hukum yang menurutnya bobrok sekali. Dan Clyde mengatakan tanpa pertumpahan darah, peristiwa ini akan mudah dilupakan. Lalu Clyde ingin membuat kesepakatan lagi. Jika tidak ingin ada orang yang terbunuh lagi, Clyde ingin Nick membebaskannya dan menggugurkan segala tuduhan-tuduhan kepadanya. Jika Clyde tidak membebaskannya pada pukul 6 pagi tepat, maka orang-orang di kantor pengadilan akan mati semua. Nick sebenarnya tahu Clyde tidak main-main dengan ancamannya, tapi dia tidak mungkin membebaskan Clyde begitu saja. Akhirnya, dia memberitahukan ke semua pegawai untuk berjaga di kantor sampai besok pagi. Takutnya jika pulang, nyawa mereka malah terancam. Para pegawai akhirnya berdiam diri di kantor sambil diliputi rasa cemas, hingga waktu menunjukkan jam 6 pagi tepat. Dan tidak terjadi apa-apa. Mereka menganggap Clyde hanya menggertak saja. Mereka akhirnya dapat pulang dengan tenang. Ketika beberapa dari mereka menyalakan mobil, terjadi ledakan. Mobil-mobil teman Nick beserta penumpangnya meledak dan menewaskan mereka semua. Nick dan Jonas yang melihat hal itu tidak dapat berbuat apa-apa. Peristiwa itu membuat ibu wali kota marah, karena dia tidak habis mengerti bagaimana bisa Clyde merusak ketenangan kotanya dan membuat tewas para petugas keamanan. Dia memasrahkan masalah Clyde ke Nick. Meski hal itu melanggar hukum, dia harus menghentikan kejahatan Clyde. Nick lalu menemui Clyde untuk berhenti membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Tapi Clyde menolak hal itu. Dia tetap akan menjalankan aksinya, sampai sistem hukum di negaranya berubah. Hal itu membuat Nick emosi dan memukuli Clyde, tapi Clyde tidak bergeming. Keesokan harinya, Nick, Jonas, dan lainnya menghadiri pemakaman teman-teman mereka.
Setelah itu mereka pulang dengan naik 3 mobil beriringan. Di tengah perjalanan, Nick sempat melihat kendaraan tanpa awak. Lalu kendaraan itu menembaki mobil Jonas. Semua penumpang, termasuk Jonas pun tewas. Lalu mobil itu ditembak rudal dari jauh dan meledak. Menghadapi masalah darurat, Ibu Wali Kota mendadak mengangkat Nick menjadi jaksa wilayah, agar Nick bisa lebih leluasa mengatasi masalah keamanan di kotanya, termasuk menghadapi Clyde. Lalu Nick fokus mencari informasi kehidupan Clyde di masa lalu, sampai dia menemukan arsip dan bukti transaksi pembelian properti yang dilakukan Clyde 10 tahun terakhir. Nick melacak semua properti milik Clyde, sampai dia menemukan satu properti yang letaknya tidak jauh dari penjara. Bersama rekannya, Nick memeriksa properti tersebut. Dia menemukan banyak benda-benda mencurigakan seperti perlengkapan militer. Nick menemukan sebuah terowongan. Dia menyusuri terowongan itu yang ternyata mengarah ke penjara, termasuk mengarah ke kamar sel isolasi tempat Clyde ditahan. Bisa disimpulkan, selama ini Clyde melakukan aksinya sendiri dengan keluar sel lewat terowongan yang dibuatnya. Clyde benar-benar merencanakan aksinya dengan matang. Nick menemukan catatan rencana aksi milik Clyde, itu hari ini Clyde akan meledakkan gedung wali kota. Saat Ibu Wali Kota mengadakan rapat dengan pejabat militer dan kepolisian, Nick dan rekannya segera menuju ke balai kota untuk menangkap Clyde. Benar saja, ternyata Clyde berhasil menyusup ke balai kota dengan menyamar sebagai petugas kebersihan. Dia segera merakit bom dan meletakkannya di atas tempat rapat Ibu Wali Kota. Ketika Nick dan rekan-rekannya tiba, mereka tidak dapat menemukan keberadaan Clyde. Nick akhirnya fokus mencari bom yang dipasang oleh Clyde. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka menemukan bom itu. Seorang petugas penjinak bom berusaha mematikan bom tersebut, tapi bom itu diaktifkan melalui HP. Nick mempunyai ide. Di tempat lain, Clyde yang merasa pekerjaannya sudah selesai, segera kembali ke sel penjara. Setelah berganti pakaian napi, dia sempat memantau keadaan wali kota lewat CCTV, yang saat itu rapat wali kota baru dimulai. Clyde akan mengaktifkan bomnya ketika sudah di sel tahanan. Ketika masuk di sel, dia kaget mengetahui Nick berada di dalam. Nick meminta Clyde untuk menghentikan semua perbuatannya, karena kedoknya telah terbongkar, dan dendamnya pun sudah terbalas. Tapi Clyde tetap akan melakukannya, karena orang-orang belum memahami apa yang telah dilakukannya selama ini. Lalu Clyde tetap mengaktifkan bom lewat HP-nya. Nick segera keluar dan mengunci pintu sel tempat Clyde berada. Rekan Nick juga mengunci pintu masuk terowongan dari luar. Clyde terkejut ketika mendengar suara dering panggilan HP di bawah ranjangnya. Rupanya Nick meletakkan bom di bawah ranjang Clyde dan memborgolnya. Tahu dirinya tidak bisa melarikan diri, Clyde duduk dan memandangi gelang manik-manik dari putrinya untuk terakhir kalinya. Lalu bom mulai mengeluarkan api dan memenuhi seluruh ruangan penjara, lalu meledak. Pun selesai. Oh ya teman-teman, untuk mendukung channel Mimin terus berkembang, minta tolong untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih.